Explorer itu merupakan program pengolahan data. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai operasi perhitungan data, yang mana di sini kita memakai software Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini biasanya kita temui di laptop ataupun komputer ya. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami yang dimaksud dengan software Microsoft Excel untuk operasi hitung bilangan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui menu-menu yang terdapat dalam software Microsoft Excel untuk operasi perhitungan bilangan. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan software Microsoft Excel untuk operasi hitung bilangan. Dan yang terakhir, siswa mampu mengetahui rumus dan fungsi pada software Microsoft Excel untuk operasi hitung bilangan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pengenalan dari Microsoft Excel tersebut. Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak pengolah angka yang menjadi bagian dari aplikasi Microsoft Office. Perangkat lunak ini sering digunakan untuk mengerjakan perhitungan, penyimpanan, mengatur, dan menganalisis informasi. Pemanfaatan perangkat lunak ini sangat beragam, mulai dari membuat pengaturan budget bulanan, mencatat dan merinci neraca keuangan bisnis, maupun mengelola data dengan jumlah sangat banyak untuk keperluan analisis statistik. Aplikasi ini juga biasa dikenal dengan nama spreadsheet. Nah, jadi Microsoft Excel ini merupakan program Office. Nah, sama dengan Microsoft Word yang kemarin. Nah, Microsoft Excel ini biasa kita gunakan untuk operasi perhitungan. Nah, di mana jika kita ingin menggunakan Microsoft Office Excel tersebut, kita harus lebih dahulu mengetahui beberapa fungsi atau rumus-rumus yang bisa digunakan di dalam Microsoft Excel tersebut agar memudahkan kita untuk mengolah perhitungan di Microsoft Excel tersebut. Selanjutnya ada menu dalam Microsoft Excel. Nah, menu-menu yang wajib kalian ketahui di sini ada 4 dari sekian banyak. Tetapi untuk dasar kalian silakan untuk mengetahui 4 menu yang wajib di Microsoft Excel. Nah, yang pertama ada row heading, menunjukkan lokasi baris dalam sebuah atau worksheet Excel. Nah, untuk row heading tersebut kalian dapat membuka Microsoft Excel kalian masing-masing di komputer. Nah, seperti yang akan saya contohkan di sini row heading. Nah, row heading di sini merupakan penunjukan lokasi baris dalam sebuah lembar kerja atau worksheet Excel. Ini merupakan tampilan dari Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel di sini banyak versinya ya. Mungkin ada yang masih memakai versi 2007, kemudian ada memakai versi 2010, dan yang paling baru itu sudah versi 2016. Untuk row heading kalian harus mengetahui kalau penunjukan dari row heading merupakan yang saya blok pada contoh ini. Nah, kemudian kolom heading, penunjukan lokasi kolom dalam sebuah lembar kerja Excel. Jadi kolom heading itu di Excel yaitu bagian kolom. Nah, kalian harus tahu kalau misalnya bagian untuk horizontal seperti ini merupakan bagian row. Nah, sedangkan kalau misalnya vertikal seperti ini merupakan bagian kolom. Jadi kalian harus pahami bahwa ada yang namanya kolom dan ada namanya row. Nah, seperti itu. Jadi row itu horizontal, kemudian kolom itu vertikal. Nah, kemudian yang kedua yaitu cell pointer, menunjukkan sel yang aktif. Nah, menunjukkan sel yang aktif yaitu kalian dapat melihat bahwa jika saya mengklik salah satu kotak di sini, maka kotak yang hijau atau garis yang hijau tersebut akan terblok ya. Nah, jadi garis yang hijau ini merupakan cell pointer atau menunjukkan bahwa sel tersebut aktif atau siap untuk kalian gunakan, begitu, seperti itu. Jadi kalian bisa blok, kemudian kalian blok row-nya juga bisa. Nah, selanjutnya formula bar, tempat di mana rumus diketikkan untuk digunakan dalam sebuah lembar kerja Excel.
Nah, formula bar pada bagian Microsoft Excel itu berada di bagian atas. Nah, jadi misalnya kita pilih di bagian, di kolom B row 1. Nah, silakan tulis, berarti di sini sudah aktif ya. Nah, kemudian kita menuliskan misalnya tabel belanja. Jadi untuk Microsoft Excel juga ini kita dipermudah untuk membuat tabel ya, tabel atau kolom. Jadi untuk Microsoft Excel ini juga mempermudah kita untuk membuat tabel. Kemudian kalian bisa sisihkan apapun di sini. Kemudian untuk operasi perhitungannya mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini mengenai pengenalan dari Microsoft Excel tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Excel. Nah, yang pertama yaitu kelebihan antarmuka pengguna yang user friendly. Artinya user friendly di sini merupakan penggunaan untuk Microsoft Excel itu sangat mudah untuk digunakan dengan tampilan yang menarik, dengan semua menu yang mudah kita dapatkan. Jadi itu memudahkan untuk user ataupun pengguna untuk menggunakan Microsoft Excel tersebut. Yang kedua yaitu ketersediaannya fitur untuk membuat grafik data. Nah, grafik data seperti apa? Grafik data ya kalian pasti sudah tahu ya. Gambar grafik atau grafik itu seperti apa. Nah, pada Microsoft Excel tersebut kalian juga dapat menggambarkan grafik di lembar kerjanya. Yang ketiga yaitu kemampuan menyimpan data dalam jumlah yang besar. Nah, karena pada tampilan Microsoft Excel tersebut kalian itu bisa menyimpan beberapa sheet. Jadi misalnya contohnya saya membukakan di sini. Nah, di sini itu di bagian bawah ada sheet 1. Nah, dengan satu file ini kalian itu bisa membuat sheet beberapa. Nah, tergantung kebutuhan kalian. Nah, jadi di sini satu file itu sudah memuat 4 sheet. Nah, jadi Microsoft Excel tersebut juga digunakan untuk menyimpan data yang banyak ya dalam satu file. Nah, selanjutnya mudah dioperasikan jika paham rumus dan logika dalam Excel. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk mahir menggunakan Microsoft Excel tersebut kita harus lebih banyak mengetahui rumus-rumus yang akan digunakan pada Microsoft Excel tersebut. Tentunya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita olah perhitungannya di Microsoft Excel tersebut. Tetapi suatu program atau software pasti ada plus dan minusnya. Nah, kekurangan dari Microsoft Excel tersebut yang pertama yaitu merupakan program berlisensi sehingga harus membayarnya kepada pengembang. Nah, untuk program semua Office itu sekarang itu masih prabayar ya, tetapi masih prabayar. Jadi softwarenya itu harus kita bayar pada pihak Microsoft tersebut. Nah, yang kedua, jika belum tahu rumus dan logika Excel akan mengalami kesulitannya dalam mengoperasikannya. Yang ketiga, jika salah menggunakan rumus akan berakibat pada kesalahan membaca data. Jadi pada Microsoft Excel tersebut kita harus mahir untuk menggunakan rumus di Microsoft Excel tersebut, itu kuncinya. Nah, adapun rumus dan fungsi Microsoft Excel. Fungsi adalah rumus yang sudah siap pakai yang digunakan sebagai alat perhitungan. Fungsi yang disediakan Excel 2010 dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Fungsi diantaranya adalah kelompok fungsi keuangan, matematika, statistika, logika, teks, database, dan lain-lain. Fungsi dapat diketik secara manual atau menggunakan paste function. Nah, di slide ini kalian dapat melihat rumus atau fungsi yang biasa digunakan untuk mengolah data. Nah, rumus fungsi ini kalian jika misalnya sudah hafal, kalian langsung bisa mengetiknya. Tetapi kalau misalnya memang belum kalian hafalkan, kalian dapat melihat di paste function. Nah, saya akan memperlihatkan untuk melihat rumus di Microsoft Excel. Nah, pada laman Microsoft Excel tersebut kita akan melihat fungsi di bagian formula. Nah,
Nah, bagian formula ini ada beberapa pilihan dari essential usage. Nah, di sini itu sudah ada rumus-rumus yang biasa kita pakai. Nah, seperti sum, average, if. Nah, kita dapat melihat sum di sini digunakan untuk menambahkan ya, menambahkan. Misalnya di sini di kolom A itu 1. Nah, saya tulis 1. Kemudian di kolom B itu saya tulis 2 ya. Nah, kemudian kalian di kolom C kalian ingin mengetahui jumlah dari 1 ditambah 2. Nah, jadi sama dengan sum dalam kurung. Kemudian kalian mengklik di kolom A. Nah, kemudian ditambah, klik kolom B, balas kurung, enter. Nah, kalian itu sudah mengetahui jumlah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui rumus apa yang dipakai, nah kalian dapat melihat di formula bar yang terdapat di laman atas. Nah, itu salah satu contoh penggunaan dari Microsoft Excel. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mencoba melakukan praktek atau percobaan untuk menggunakan setiap fungsi dari Microsoft Excel tersebut. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai pengenalan Microsoft Excel atau program penghitungan data. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.